Baik, terima kasih. Selamat datang di video pembelajaran yang selanjutnya. Ketemu lagi dengan saya, Karina Farhadina. Di sini saya akan sharing tentang video pembelajaran yang selanjutnya. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang analisis one way ya, atau satu arah dengan menggunakan uji T dan juga uji Z. Nah, sekarang saya akan memberikan video pembelajaran tentang analisis two-way atau analisis dua arah menggunakan uji ANOVA. Jadi ANOVA itu adalah uji varian yang bisa kita ujikan untuk mengetahui suatu hipotesis atau hipotesa. Nah, untuk mengetahui hasil dari hipotesis kita itu adalah kita bisa menggunakan Excel dan juga aplikasi SPSS. Jadi kemarin kan untuk praktikum atau video tutorial tentang analisis one way menggunakan uji T dan juga uji Z itu kan kita menggunakan Excel. Nah, sekarang juga sama, jadi menggunakan Excel juga untuk analisis two way. Kenapa saya tidak menggunakan SPSS? Karena SPSS sendiri itu bisa kalian dapatkan ketika kalian mendownload. Tapi kalau Excel itu kan sudah ada di PC kalian masing-masing, baik di laptop maupun di HP kalian. Jadi untuk memudahkan kalian untuk menarik sebuah kesimpulan pada penelitian kalian atau riset kalian melalui uji hipotesis. Kesimpulannya seperti apa? Nah, saya share screen. Jadi saya share screen ya untuk contoh dari analisis two-way ANOVA. Nah, untuk minggu kemarin itu kan kita sudah sudah menghitung untuk analisis one way menggunakan uji T dan juga uji Z. Nah, bedanya apa sih antara one way dan two way? Itu bedanya apa? Jadi untuk analisis one way itu hanya interaksi antara satu dengan yang lain. Jadi di sini kan sudah jelas ya bahwa interaksi tahun dengan produksi. Jadi hanya dua faktor yang berkaitan gitu. Kemudian ini juga sama. Jadi untuk one way itu hanya interaksi antara satu dengan yang lain. Misalnya kelompok satu dengan misalnya nih kelompok ikan satu dengan SR-nya itu adalah satu hubungan, itu kita menggunakan analisis one way. Kemudian untuk uji Z juga, untuk uji Z one way itu juga dia itu hanya interaksi antara dua variabel begitu. Kemudian untuk uji T dan uji Z bedanya apa juga kemarin sudah saya jelaskan di video pembelajaran yang sebelumnya, bahwa perbedaan antara uji Z dan uji T itu seperti apa. Jadi bedanya itu hanya di populasi dan juga di sampel ya, jenis populasi dan juga jenis sampel. Nah, untuk yang analisis one way itu kita menggunakan metode manual. Jadi menghitung metode manual, kemudian kita persiapkan tabel Z dan juga tabel T sesuai dengan DF atau derajat kepercayaan dari masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian dilihat dari derajat kebebasan atau derajat kepercayaan masing-masing. Jadi DF-nya berapa, nanti bisa dilihat di tabel, di uji T tabel ataupun uji Z tabel. Nah, untuk analisis dua arah atau two-way ANOVA itu kita menggunakan analisis ANOVA. Jadi ini analisisnya itu lebih mudah ya untuk dua arah. Kenapa? Karena ini langsung diolah atau formulasikan oleh Excel itu sendiri. Nah, di sini saya ada contoh. Jadi di sini ada ikan jantan dan juga betina. Itu terhadap pertumbuhan berat. Jadi ini minggu ya. Jadi 1, 2, 3 itu minggu ke-1, minggu kedua dan juga minggu ke-3 ya. Ini salah nulis. Minggu ke-2. Kemudian ini minggu ke-3. Nah, ini adalah interaksi antara dua, berarti kan jantan betina terhadap
pertumbuhan berat itu berdasarkan minggu. Jadi ini dihitung gram, ya kan? Dihitung gram, bukan kilo, tapi gram. Nah, di sini ada dua faktor dari ikannya, yaitu ikan jantan dan ikan betina. Kalau tadi yang one way itu kan hanya satu, berarti ikan jantan terhadap minggu ke atau pertumbuhan berat ya. Tapi kita di sini ada dua faktor atau ada dua perlakuan di sini. Jadi ada jantan dan juga betina, dua jenis ikan ya. Nah, dari sini kita akan tahu gimana pengaruhnya. Apakah dia menerima H0 atau menolak H0. Nah, untuk analisis two-way dengan menggunakan ANOVA itu kita menggunakan uji F ya, F hitung ataupun F tabel. Nah, di sini disimpulkan bahwa jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, itu dia menerima H0 atau menerima hipotesisnya. Jadi sama seperti uji T dan juga uji Z, jika F hitung, jika uji T, uji Z, atau uji F hitung itu kurang dari F, Z, dan T tabel, itu dia menerima H0. Nah, sekarang kita langsung praktek aja ya. Jadi di sini saya ada contoh tentang ikan jantan dan ikan betina terhadap pertumbuhan berat di sini. Kemudian kita klik data, ya. Kemudian di sini ada analisis data. Nah, kalau misalnya di Excel kalian itu data analisis atau menu data analisis ini tidak ada, maka caranya adalah kalian buka file, ya. Kemudian pilih option, kemudian di add in ya, add in. Kemudian kalian pilih analisis toolpath. Nah, kemudian kalian klik go. Nah, kemudian di analisis toolpath ini kalian centang ya, kalian centang. Kalau misalnya nggak dicentang, berarti data analisisnya itu nggak ada. Jadi dicentang dulu, kemudian pilih OK. Nah, ini kan sehingga data analisisnya itu sudah terlihat di sini. Ya, kemudian kita klik data analisis. Setelah itu kita cari yang ANOVA two-way with replication. Jadi kenapa kita pilih yang with replication? Karena ini itu dianggap replikasi. Jadi ikan jantan 1, ikan jantan 2, ikan jantan 3, dan lain sebagainya. Kemudian betina 1, betina 2, betina 3, itu dianggap sebagai replikasi. Gitu ya. Nah, kita klik aja, OK. Setelah itu di input rank, jadi di input rank sendiri itu ini dihapus dulu. Jadi input rank itu apa? Input rank itu adalah kolom dan baris mana yang kita masukkan ke dalam data analisis di dalam ANOVA ini. Jadi yang kita kan mau cari tahu hubungan antara ikan ini terhadap pertumbuhan. Nah, sekarang kita blok dulu. Nah, kita blok semuanya dari sini ya. Kita blok semuanya dari sini sampai ke bawah. Ini yang disebut sebagai input range. Kemudian row. Nah, row itu apa sih? Nah, row itu kan berarti kolom ya. Jadi di sini itu ada 5. Ya kan? Jantan minggu pertama ada 5, minggu kedua ada 5, minggu ketiga ada 5. Begitupun dengan betina. Betina juga sama. Jadi minggu pertama ada 5, kemudian ada 5. Makanya kita tulis 5. Ya kan? Kemudian alfanya itu adalah 0,05%. Alfa ini yang disebut sebagai derajat kesalahan atau toleransi kesalahan. Berarti DF-nya atau derajat kepercayaannya itu adalah 95%. Berarti ini artinya 0,05 itu berarti 5% ya. Kemudian ini kita lewatin aja karena memang derajat kepercayaannya 5, kita pakai 95% ya. Kemudian output rank. Nah, output hasil dari ANOVA ini itu kita taruh di mana? Jadi untuk hasilnya itu kita taruh di sini aja ya, di kolom ini. Nah, kemudian kita kalau ngeklik output rank berarti datanya ditampilkan di sini. Tapi kalau new worksheet berarti ada di sheet baru. Nah, di sini.
Kalau new workbook berarti berada di Excel yang baru seperti itu. Jadi nanti disesuaikan saja agar lebih mudah. Itu kan kita di sini aja ya di sampingnya agar bisa nanti bacanya lebih enak. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari ANOVA. Ya, ini di sini ada ada jantan, kemudian ada betina, ada total. Kemudian di sini ada sum juga, ada jumlahnya. Jadi jumlahnya di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu nanti ini di total jumlahnya berapa. Kemudian rata-ratanya berapa? Ini kan dijumlah. Kemudian variasinya berapa. Kemudian betinnya juga sama. Jadi betina itu juga sama. Jadi di betina ini ya itu jumlahnya berapa, kemudian rata-ratanya berapa, kemudian variannya berapa. Itu ini sudah diketahui hasilnya. Kemudian ini total. Jadi total keseluruhan dari jantan dan juga betina. Kira-kira totalnya berapa? Kemudian ini adalah hasil dari ANOVA-nya. Jadi ini adalah output yang akan kita lihat nantinya. Apakah F hitung itu menerima H0 ataupun menolak H0. Jadi di sini ada sampel. Ya, sampel itu kan berarti ini ya. Sampel ini berarti gender ya, maksudnya gender, berarti ikan. Berarti kita tulis gender aja. Gender. Kemudian kolomnya itu berarti pertumbuhan ya. Kita masuk ke pertumbuhan. Kemudian interaksi itu antara gender dengan pertumbuhan. Gini aja ya nulisnya. Jadi sampel ini adalah gender, kemudian kolom adalah pertumbuhan, kemudian interaksi antara gender dan pertumbuhan. Kalau within ini adalah tingkat kesalahan. Jadi kita tidak usah melihat ini ya. Tidak usah melihat within. Nah, kalau SS itu adalah sum of square. Jadi SS itu sum of square. Kemudian DF-nya itu adalah derajat kepercayaan atau derajat kebebasan. Kemudian MS di sini itu adalah mean square. Kemudian ini F itu adalah F hitung. Kemudian P value itu adalah signifikasinya. Kemudian F crit itu adalah F tabel. Jadi F tabelnya itu sudah disediakan di sini. Jadi kita tidak perlu melihat F tabelnya itu berapa. Ya kan? Sebenarnya ada juga F tabel, bentuk F tabel, DF-nya berapa, nanti dapatnya berapa itu ada. Tapi karena kita menggunakan ANOVA two-way yang sudah disediakan di Excel, berarti kita menggunakan ini. Ya, menggunakan F tabel yang seperti ini. Nah, terus kita lihat nih hasilnya gimana. Jadi kita masuk ke gender dulu, Jadi kita masuk gender, berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan berat? Kira-kira berpengaruh nggak jantan terhadap pertumbuhan berat? Kita lihat F hitungnya berapa? Oh, F hitungnya itu adalah 0,1. Ya kan? Berarti untuk yang gendernya itu F hitungnya itu adalah 0,08. 0,08 itu dia lebih kecil dari F tabel, ya kan? 4,25. Artinya apa? Berarti artinya jantan dan betina itu dia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan berat dari data tersebut. Jadi dia tidak menerima. Berarti dia menerima H0 kan, F hitung kurang dari F tabel. Berarti tidak ada hubungan antara gender dengan pertumbuhan beratnya. Tidak ada. Kemudian yang kedua itu adalah pertumbuhan, ya kan?
pertumbuhan di sini itu adalah F hitungnya itu 0,12. Ternyata dia lebih kecil dari F tabelnya itu adalah 3,40. Berarti pertumbuhan di sini itu dia sama menerima H0. Berarti ternyata pertumbuhan di sini itu tidak berpengaruh gitu ya, tidak berpengaruh terhadap minggunya. Minggunya ini tuh ternyata nggak berpengaruh gitu. Kemudian kita lihat interaksinya. Nah, interaksinya berarti interaksinya G plus pertumbuhan itu ternyata dia juga lebih kecil ya. Berarti ini 2,29 itu dia lebih kecil dari 3,40. Nah, berarti ini juga menerima H0 atau tidak berpengaruh. Berarti jantan dan betina itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan, baik jantan ataupun betina itu tidak ada interaksi antara keduanya. Jadi dia tidak berpengaruh. Jadi kesimpulannya di sini itu adalah menerima H0. Nah, kalau misalnya data kalian itu menerima H0, artinya berarti uji statistika atau uji hipotesis kalian itu berhenti di situ. Jadi tidak perlu dilanjutkan. Karena apa? Karena hasilnya tidak berpengaruh. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini itu saya ada contoh ekstrak pakan ya. Ekstrak pakan di sini saya menggunakan kunyit, ekstrak kunyit dan juga vitamin C. Jadi yang mengandung vitamin C dan ekstrak kunyit. Jadi ini bukan ekstrak ya, tapi pakan gitu, pakan. Jadi pakan tambahannya itu yang pertama menggunakan kunyit, yang kedua menggunakan vitamin C. Nah, di sini juga sama. Jadi kita ada 3 minggu ya. Jadi ini dalam bentuk sentimeter tentunya, kemudian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tapi di sini itu kolomnya atau jumlah sampelnya itu ada 6. Kalau yang tadi kan ada 5, ya kan? Nah, kalau di sini itu ada 6. Nah, sekarang kita mulai hitung nih. Jadi kita masuk ke data analisis, kemudian masuk ke ANOVA two factor with replication ya. Kemudian klik OK. Setelah itu kita hapus dulu, kemudian ini kita isi ya datanya. Setelah itu kita lihat juga ya, ini jumlah row atau kolom per sampelnya itu berapa. Kalau tadi kan 5 ya kan. Kalau ini 6, berarti kita tulis 6. 6 ya. Kemudian DF-nya atau derajat kepercayaannya kita tulis 0,05 karena 95%. Jadi kita pakai 95% aja. Kemudian output rank-nya itu dihapus dulu. Output rank-nya kita akan taruh di sini gitu, misal. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari ANOVA-nya. Jadi hasil ANOVA-nya itu sama ya, kayak yang tadi yang atas, contoh kasus yang atas. Jadi ini ada kunyit, kemudian ada vitamin, ini untuk jumlahnya. Jadi jumlahnya ada rata-ratanya, kemudian ada variannya di masing-masing perlakuan. Jadi ada kunyit dan juga ada vitamin. Kemudian ini adalah grand total, jadi total keseluruhannya. Nah, sekarang kita lihat ANOVA-nya. Ini yang kita baca. Ya, ini yang kita baca di sini. Nah, sampel itu adalah pakan. Kemudian kolom itu adalah panjang ikan. Ya kan? Panjang. Kemudian interaksi itu berarti pakan ditambah dengan panjang. Nah, pakan berinteraksi dengan panjang ikannya atau pertumbuhan ikannya. Jadi kita lihat dulu di sini. Kita fokus ke F hitung dan juga F tabel. Ya. Kita fokus dulu ke F hitung dan juga F tabelnya berapa.
Kemudian ini F hitungnya itu adalah untuk yang pakan, ya. Untuk yang pakan, F hitungnya itu adalah 15,8. Nah, otomatis kan dia itu lebih besar daripada 4,17, ya kan? Jadi F hitungnya yang didapatkan itu dia lebih besar daripada F tabel. Berarti artinya dia menolak ya, menolak H0. Ternyata pakan ya, ternyata pakan ini itu dia berpengaruh loh terhadap panjang ikan. Ya kan? Pakan ini ternyata dia berpengaruh terhadap panjang ikan, ya kan? Kemudian kita ke panjangnya ikan, ke pertumbuhan panjang. Jadi di sini panjangnya itu 8 ya, 8,38. Ini juga lebih besar dari F tabel, yaitu 3,31. Artinya dia menolak 0. Jadi sama ya. Ternyata panjang ikan itu dia berpengaruh terhadap pakannya. Jadi antara pakan dan juga panjang ikan itu ternyata berpengaruh ya. Jadi kunyit sama vitamin C itu kira-kira semuanya itu berpengaruh gitu loh di sini. Entah menggunakan kunyit ataupun menggunakan vitamin C. Nah, kita lihat nih yang interaksi. Jadi interaksi di sini itu adalah berapa F hitungnya? F hitungnya adalah 0,06. Itu dia ternyata lebih kecil dari 3,315. Nah, artinya itu dia menerima H0. Jadi, kenapa dia menerima? Jadi interaksi antara kunyit dan vitamin itu dia ternyata tidak ada interaksi atau tidak ada pengaruh antara kunyit dan juga vitamin C. Jadi antara kunyit terhadap vitamin C ya, bukan antara kunyit terhadap vitamin C itu ternyata dia tidak ada interaksi. Jadi kunyit itu hanya berpengaruh terhadap panjang ikan, vitamin C juga sama, dia berpengaruh terhadap panjang ikan. Artinya keduanya itu dia berpengaruh terhadap panjang ikan, tapi keduanya itu tidak ada interaksi. Ya. Jadi tidak ada hubungannya antara kunyit dan juga vitamin C. Berarti ini tidak ada hubungan. Nah, artinya kalau misalnya kalian didapatkan uji hipotesis kalian itu ternyata menolak H0 atau dia ada pengaruh ya antara pakan dan juga panjang atau pertumbuhan ikan, maka yang akan kalian lakukan itu adalah uji lanjut. Nah, uji lanjutnya apa? Uji lanjutnya itu adalah uji supaya kalian itu tahu ternyata kunyit dan kunyit dan vitamin itu kan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Tapi yang mana sih yang paling berpengaruh antara kunyit dan juga vitamin C, dan di minggu berapa yang pertumbuhannya itu signifikan? Nah, itu nanti kalian dapatkan di uji lanjut. Nah, uji lanjut yang akan kita pelajari itu next video ya. Jadi video pembelajaran yang selanjutnya saya akan tutorialkan tentang uji lanjut ketika hasil atau hipotesis kalian itu menolak H0 atau ada hubungan antara X dan Y. Sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang uji lanjut. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.